Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa Dalwar TV yang berbahagia, sahabat tilawah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini masih memberikan kepada kita nikmat sehat wal afiat, nikmat bisanya kita untuk mempelajari bersama membaca Al-Quran dengan menggunakan irama. Tak lupa salawat beserta salam kita curahkan kepada baginda alam Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Nuri Qulubina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Al-Quran diturunkan kepada beliau dan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW sudah sepatutnya untuk selalu menjadikan Al-Quran pedoman hidup dan juga tak lupa selalu mengisi kehidupan kita, selalu mengisi keseharian kita dengan membaca Al-Quran. Nah, sahabat, seperti di episode awal sebelum kita mulai pembahasan lebih dalam mengenai tilawah Al-Quran, alangkah lebih baiknya kita awali pertemuan kita dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan bacaan salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW menambah keberkahan pada kesempatan atau pertemuan kita kali ini. Yang di rumah jangan lupa ya, ikuti bacaan salawat saya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sahabat, para pemirsa Dalwa TV, di episode yang pertama kita telah membahas akan keagungan Al-Quran. Dan juga di episode pertama kita telah bahas akan adab-adab membaca Al-Quran. Adab-adab seorang qori yang harus diperhatikan
ketika membaca Al-Quran. Salah satunya yang telah kita sebutkan kemarin, yaitu membaca Al-Quran harus dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membaca Al-Quran juga harus dengan mentadaburinya, merenungi makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran, sehingga Al-Quran yang kita baca akan memberikan cahaya di hati kita semua. Nah, kemudian juga sudah kita bahas akan cara membaca Al-Quran dengan irama. Yaitu kemarin ada dua. Ada dengan murattal, kemudian mujawad. Atau yang sering kita sebut dengan tilawah. Ada murattal, ada tilawah atau mujawad. Nah, akan tapi sebelum kita bahas atau kita lebih perdalam tentang tilawah, kita akan menjelaskan atau menerangkan apa sih hukum membaca Al-Quran dengan alhan atau dengan irama. Nah, kadang kita hanya tahu membaca Al-Quran dengan irama, yang penting enak, yang penting dengan suara yang bagus, dengan suara yang tinggi, yang penting dipuji oleh orang. Nah, kita kadang tidak memperhatikan bagaimana hukumnya membaca Al-Quran dengan alhan atau dengan irama. Nah, saya akan bacakan sebuah ibarah yang kita ambil dari kitab Ar-Rayhan fi Alhan Qiraatil Quran yang dikarang oleh seorang santri yang juga beliau adalah salah satu santri pondok pesantren Darul Ghawah Dakwah. Jadi di pondok Dalwa ini tidak hanya orang-orang yang ahli dalam bahasa maupun dalam keilmuan Islam agama yang lainnya, tapi ada juga emang orang-orang yang ahli dalam bidang Al-Quran. Nah, dan beliau adalah salah satu pembesar atau pendiri adanya organisasi Al-Qudwah. Apa itu Al-Qudwah? Al-Qudwah adalah Ahlul Qura Darul Ghawah Dakwah, adalah suatu organisasi yang di dalamnya terdapat perkumpulan para qori-qori yang mereka memiliki bakat dalam membaca Al-Quran. Nah, beliau adalah Al-Akh Deka Nurul Huda. Beliau dalam kitabnya Ar-Rayhan fi Alhan Qiraatul Quran mengutip perkataan Al-Imam Al-Hafidh As-Suyuti dalam kitab Al-Itqannya. Wa amma qiraatul Quran bil alhan fanassa Syafi'i rahimahullah fil Mukhtasar annahu la ba'sa biha ma lam tukhrijil qiraa'ah an haddil Quran. Fatakunu al-qira'atu bil alhan haraman. Nah, yang artinya mengutip daripada perkataan Al-Imam Suyuti dalam kitab Al-Itqannya, bahwasannya adapun membaca Al-Quran menggunakan alhan, menggunakan irama, fanassus Syafi'i rahimahullah, sebagaimana yang dinas oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Mukhtasarnya, annahu la ba'sa biha, bahwasannya tidak apa-apa atau diperbolehkan, akan tapi dengan syarat malam tukhrijil qiraa'ah an haddil Quran, tidak menjadikan bacaannya itu keluar dari batasan-batasan yang telah ditentukan oleh para ulama, baik itu dari tajwidnya, kemudian dari qiraa'ah bacaan yang lainnya. Wa illa fatakunul qiraa'ah bil alhan haram. Tapi kalau membaca Al-Quran dengan irama kemudian sampai menambah bacaan, menambah hukum-hukum yang baru, maka bacaan dengan irama hukumnya adalah haram. Nah, itu adalah hukum membaca Al-Quran dengan irama.
Kemudian maka di sini timbul pertanyaan dari kita. Lalu irama apa sih yang sekiranya itu pas atau yang dibolehkan para ulama dalam baca Al-Qur'an? Nah, maka di sini dijelaskan juga mengutip perkataannya Al-Imam Zakaria Al-Ansari bahwasannya yang dimaksud dengan irama yaitu adalah irama dengan irama kaum Arab. Iramanya yang dimiliki oleh orang-orang Arab. Jadi bukan orang-orang kayak kita, orang Indonesia atau orang ajam selain Arab. Tapi dengan syarat bacaan Al-Qur'annya menggunakan nada atau irama orang-orang Arab. Atau disebut dengan luhunul Arab. Apa sih luhunul Arab? Luhun Arab adalah irama yang menjadi identik atau irama yang benar-benar digunakan oleh kaum Arab, menjadi sebuah tabiat kebiasaan yang dipakai oleh orang-orang Arab. Nah, itulah yang irama yang diperbolehkan untuk dibaca dalam pembacaan Al-Qur'an. Jadi nggak sembarangan irama. Terkadang kita temukan di akhir-akhir ini orang membaca Al-Qur'an dengan irama ajam atau sampai dengan membawakan irama dengan irama Jawa, Sunda, kemudian adat-adat yang lainnya yang ada di Indonesia, maka bacaan seperti itu hukumnya adalah haram. Nah, itu yang perlu diketahui tentang hukum membaca Al-Qur'an menggunakan irama. Nah, mungkin sahabat insyaallah bisa dipahami ya apa yang maksud tadi dengan irama, kemudian hukum membaca Al-Qur'an dengan irama atau dengan lagu. Pemirsa Dalo TV yang dimuliakan oleh Allah, kemudian tak lupa sahabat tilawah yang juga semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini juga akan kita contohkan yaitu bacaan Al-Qur'an dengan cara murotal. Apa sih murotal itu? Kemarin sudah kita jelaskan sekilas bahwasannya murotal ini adalah bacaan yang sering dipakai oleh para qori-qori dalam mengimami sholat. Dalam sholat atau dalam bacaan imam-imam sholat, maka cara bacaan yang digunakan adalah dengan cara membaca murotal. Baik itu imam-imam yang ada di negeri kita ataupun yang ada di mancanegara. Maka para imam tersebut membaca Al-Qur'an dengan cara murotal. Nah, begitu juga kita jelaskan kemarin bahwasannya nagom atau irama itu ada 7. Yang pertama apa? Bayati, kemudian soba, kemudian yang ketiga hijaz, yang keempat nahawan, yang kelima ros, yang kelima sika, dan yang ketujuh jiharka atau ajam. 7 nagom ini nanti kita akan contohkan dalam bacaan murotal. Tapi bacaan murotal ini bukan poin pembahasan pada program kita. Poin pembahasan pada program kita ini akan lebih mendalam membahas tentang tilawah Al-Qur'an atau qiraah mujawwadah yang sering dipakai para qori untuk membaca Al-Qur'an di berbagai macam acara. Ya, seperti acara pernikahan, acara Isra Mi'raj, acara Maulid, dan juga bacaan tilawah ini banyak dipakai untuk perlombaan di berbagai macam event dan kegiatan. Sampai ada
dari tingkatan kelurahan atau desa, di kecamatan juga ada, kemudian di kabupaten atau kota juga ada, sampai ke tingkat internasional. Bacaan tilawah ini sering menjadi perlombaan, menjadi cabang lomba, dan alhamdulillah teman-teman kita, khususnya juga warga Indonesia, banyak sekali yang sudah pernah menjuarai al musabaqah tilawatil Quran, baik dari tingkat nasional maupun internasional. Nah, pemirsa Dalwa TV, sebelum kita contohkan bacaan murattal dengan 7 nada, maka jangan kemana-mana, tetap bersama kami karena kami akan kembali setelah jeda berikut ini.